acara konferensi dinas kepala desa sekecamatan Butuh pada hari ini Kamis tanggal 15 Mei tahun 2025 segera dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safina wa tuhrina wa maulana Muhammad sayyidina wal awwalina wal akhirin wa sallim wa radallahu ta'ala sadati ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdu yafini amma wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Esa, dengan penuh rasa kerendahan hati dan syukur kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala karunia dan nikmat yang Engkau limpahkan kepada kami, khususnya pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul dalam acara konferensi kepala desa ini. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berkailah pertemuan ini, jadikanlah ia sebagai sarana untuk mempererat tali persaudaraan dan kerjasama antara para kepala desa. Berikanlah kami kesehatan, keselamatan, dan kekuatan dalam menjalankan tugas dan amanah sebagai kepala desa. Jauhkanlah kami dari segala keburukan, fitnah, dan perselisihan. Berikanlah kami hikmah dan petunjuk dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan desa yang bermanfaat bagi masyarakat. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan karunia-Mu kepada para kepala desa yang hadir di sini serta seluruh masyarakat desa yang menjadi tanggung jawab kami. Lindungilah kami dari segala bahaya dan musibah, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Tutupilah pertemuan ini dengan kebaikan dan keberkahan, sehingga menjadi ladang amal soleh dan ibadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya hormati, saya tanpa pemerintah Desa Wiratan ngaturaken sumrawu kepada Bapak Ibu yang sudah hadir tepat waktu. Ini mungkin ada banyak acara di Kecamatan Butuh, jadi agak kurang, banyak acara tiap hari. Kami mohon maaf. Selanjutnya saya apabila ada kesalahan kami dalam bekerja karena saya memang belum sempurna, saya mohon maaf untuk kelihatan saya di Kecamatan Butuh atau di desa saya belum bisa sempurna sepenuhnya. Mungkin sebulan atau 2 bulan lagi saya sudah bisa sehat. Amin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati, saya juga terima kasih kepada Bapak dari Kecamatan Butuh yang sudah begitu jerih payah tiap hari keliling. Ini selama ini memang banyak yang akan dilaksanakan, sepertinya yaitu terutama dalam koperasi Merah Putih, Pak, yang masih berguna. Arep gawe apa, arep piye, kula jadi teman. Nanti bapak-bapak desa mau ibu-ibu undangan untuk didengarkan apa yang menjadi kehendak di Merah Putih untuk dilaksanakan dengan sebaik hati. Dan juga ini karena memang nanti ada banyak acara yang akan dilaksanakan dari pertanian, dijadikan mungkin dari BDR, PR, dari kecamatan. Jadi saya tidak perlu banyak panjang lebar apabila dalam menyajikan saya kunjungan naik dananya kurang, mohon maaf yang sebesar. Monggo Pak Lurah, Bu Burjo, Pak Lugu, monggo itu selamat siang, terima kasih. Ini sudah dimulai. Kiranya dari saya tidak perlu banyak komentar, nanti selanjutnya saya aturkan kepada Ibu Camat atau Pak Karworo yang mewakili Pak Karworo sepenuhnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, bahwa pada pagi hari ini dilaksanakan konferensi kepala desa. Yang pertama, kami mohonkan izin sebetulnya Bu Camat mau hadir secara pribadi, tapi karena hari ini kebetulan beliau harus rapat di ruang Arawilang yang tidak bisa dipanggilkan, sehingga beliau tidak mohon izin dan titip salam kepada Bapak Ibu semua dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Ibu yang kami hormati, beberapa hal tadi ada yang perlu akan kami sampaikan sebelum ke materi. Yang pertama adalah bahwa di bulan Mei ini kita ada beberapa target-target yang harus diselesaikan dengan target di bulan Mei. Untuk yang pertama adalah Musdesus daripada konferensi Merah Putih. Nanti tadi kemarin ada Zoom meeting yang bahwa konferensi Musdesus konferensi Desa Merah Putih harus selesai di bulan Mei. Tentunya terkait dengan itu nanti kegiatan jadwal yang telah kami susun yang ada beberapa desa yang tertanggal pelaksanaannya dilaksanakan tanggal 1-2, kami akan ajukan Pak di tanggal 26 dan 27. Jadwal akan segera direvisi dan akan kami sampaikan. Yang kedua terkait kegiatan yang harus di bulan Mei juga, yaitu pendataan indeks desa. Tadi kami des dulu di kecamatan, kami buka, langsung kami ke sini. Ini juga ditargetkan nanti bulan Mei harus selesai indeks desa. Yang menjadi perhatian adalah bahwa nanti pendataan indeks desa yang input, saya mohon untuk perangkat desa jangan diinputkan oleh PLD atau pendamping desa. Monggo nanti Bapak Kepala Desa semuanya untuk memantau petugas yang telah diberi tugas dalam penginputan data daripada indeks desa. Perlu digarisbawahi bahwa indeks desa ini sangat penting. Indeks desa ini sebagai acuan yang pertama dalam memperoleh insentif kinerja dan insentif dana desa. Tadi malah dari TA menyampaikan ini yang akan menjadi acuan dalam penerimaan dana-dana desa di tahun-tahun berikutnya. Kenapa kok bahasanya tidak penyusunan tapi pendataan dana desa? Artinya mungkin hal-hal ini dana desa itu indeks ini perlu harus dicermati betul dalam pendataannya, karena ini tadi info yang disampaikan bahwa ini sebagai dasar daripada Kementerian Keuangan dalam memberikan dana desa yang ada di masing-masing desa. Sementara itu yang bisa kami sampaikan, kami akan lanjutkan kepada rekan-rekan dari bapak-bapak dari Forkom Pincang dan dari KUA. Mungkin ada beberapa yang akan disampaikan. Yang pertama dari Pak Kapolsek dulu, monggo Pak Kapolsek. Dan ini dari Polsek juga mau nimbrung, meminta bantuan juga sama Pak Kepala Desa. Saya berharap untuk kerjasamanya itu demi kemajuan wilayah Kecamatan Butuh. Ya, saya juga sudah bingung, sudah sampaikan Pak Sekcam bahwasannya masalah ketahanan pangan, masalah operasi merah putih yang harus segera dilaksanakan dan dibentuk. Beberapa kejadian di wilayah Butuh, terutama untuk anak-anak sekolah di usia SMP. Dan baru saja saya juga menyelesaikan permasalahan yang berasal juga dari anak SMP.
yang mana anak-anak SMP sekarang dengan adanya kemajuan teknologi itu permainan di HP itu sudah sangat banyak sekali dan macam-macam warnanya. Kemarin ada salah satu siswa SMP negeri yang telah melakukan, benar sudah melakukan tindak pidana. Namun karena kemanusiaan juga dan mengingat menimbang dan sebenarnya anak masih sekolah dan masih bisa dimusyawarahkan, sehingga kami lakukan penyelesaian dengan musyawarah. Mereka banyak melakukan tindak pidana berupa pencurian baik hewan maupun langsung pencurian berbentuk uang. Lah uang ini digunakan untuk top up main game. Beberapa waktu lalu ada berapa pelaku, ada 11 atau berapa itu yang sudah kami selesaikan, dan tadi saja tadi pagi saya juga menyelesaikan satu permasalahan yang sama, sumbernya juga sama dari anak SMP. Jadi kami mohon nanti untuk mungkin dinas pendidikan yang untuk menyampaikan lebih ini kepada para dewan gurunya untuk lebih menekankan anak-anak didiknya agar lebih intensif, lebih ketat untuk melarang anak-anak bermain HP khususnya di sekolahan, dan kalau bisa itu di rumah juga bisa dijadwal aja kalau anak-anak main HP. Ya memang itu tantangan kita semua. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan, dan sekali lagi mohon maaf mungkin banyak kesalahan dalam saya menyampaikan, dan sekali lagi mohon bantuan dan kerjasamanya untuk semua kepala desa di wilayah Bengkulu dan juga instansi terkait. Kita sama-sama menjaga dan juga memperlancar dan juga menjaga untuk wilayah itu agar lebih maju dan lebih aman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak program yang disampaikan, mudah-mudahan seluruh kepala desa dapat melaksanakan program tersebut, dan apabila membutuhkan kita siap untuk bekerja sama untuk demi tercapainya program tersebut. Tadi juga sudah disampaikan Kapolsek untuk ketahanan pangan. Dari kami juga ada ketahanan pangan, jadi nanti kita sama-sama bekerja sama. Untuk yang selanjutnya sebagai tambahan dari saya, sudah banyak disampaikan sosialisasi tentang penerimaan pendaftaran TNI AD yang tahun ini kuotanya banyak sekali. Jadi saya mohon untuk Bapak Kepala Desa, bagi ada warganya yang berminat supaya mendaftar saja, karena kuota banyak sekali untuk tahun ini. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang seturut-turutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kaitannya dengan pernikahan. Yang pertama itu wali bangkang atau wali anggul. Dari lu Bang Lor, jangan dulu. Ini wali anggul itu adalah wali bangkang, wali yang tidak mau menjadi wali.
di desa kan ya namanya orang itu pasti ada yang seperti itu. Itu penyelesaiannya adalah panjenengan membuat pengantar nikah seperti biasa. Yuk nanti kami yang menolak untuk pengadilan agama. Kalau umpamanya di penghalangan wali ini Melayu baik, Melayu itu kan lari. lari. Saya baru tahu ada kawin lari. Sampai enak. Kita selesaikan di sini saja, artinya di wilayah butuh-butuh yang butuh. Kalau makanya sampai keluar nanti kan malah di sana jadi masalah, malah panjangnya nanti malah viral besar. Jadi penyelesaiannya adalah tetap diberikan pengantar, kemudian disampaikan nanti kawan nanti kami tolak karena masih ada permasalahan yaitu walinya tidak mau menjadi wali. Kemudian ke pengadilan agama, nanti pengadilan agama membuat putusan. Sudah ada putusan baru kita laksanakan. Itu biasanya yang mudah menjadi wali itu karena berbagai faktor antara lain yang karena tidak senang dengan calonnya. Tapi kalau sudah berumur, dia untuk bisa menyelesaikan itu ke pengadilan agama. Tadi kemudian untuk kurang umur kalau 17 tahun ya masyarakat juga ada yang namanya nikah itu kan membuat senang ya, tapi kadang-kadang menjadi umat kelurahan juga bisa karena kurang umur itu harus diselesaikan ya. Yang jelas mari kita bersama-sama selalu berkomunikasi gitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya ini karena sekarang sudah diberlakukan pendaftaran nikah online, diusahakan dari masyarakat panjenengan kalau totalnya sudah daftar online. Jadi ketika kami memeriksa tinggal validasi data. Kalau ada pendaftar 5 belum masuk semua, jam nggak selesai Pak, gitu. Tapi kalau tinggal validasi sudah daftar dari rumah, itu yang bersangkutan suruh daftar online sambil tiduran ngomong. Nah, ini biasanya juga, nggak bisa, akhirnya ke desa. Nah, kalau dari desa masing-masing ada yang bisa memasukkan kasimkah online gen 4. Itu kami tinggal validasi. Ini untuk butuh memang masih baru beberapa, kami mohon nanti pada Bapak Ibu Lurah untuk menyampaikan pada warganya yang mau nikah daftarlah online. Matur nuwun. Kalau yang belum ada pernikahan ya nggak usah memasukkan. Ini saya sudah 10 bulan di sini, ada desa-desa yang belum ada pernikahan gitu ya. Rapayu Pak. Enggak ada. Adanya. Kemudian selanjutnya wakaf. Ini wakaf juga ternyata dibutuh. Kemarin saya mendapatkan data dari Kemenang, masih banyak tanah wakaf yang ada di butuh yang belum selesai. Baru sampai KUA sudah dianggap selesai. Padahal itu kaitannya tanah wakaf adalah tanah yang bersertifikat wakaf, yang buat adalah BPN. Sekarang juga sudah online juga. Kalau Bapak Ibu ada tanah wakaf belum selesai, mari kita selesaikan. Caranya bagaimana? Ya panjenengan utusan dari desa siapa untuk ke KUA untuk konsultasi dengan tanah wakaf. Kami di Butuh ini sudah 10 bulan sudah memasukkan 10 berkas dan alhamdulillah 9 sudah selesai. Tinggal
Lubang Dukuh masih 1. Dari Lubang Dukuh kan Pak Lurah. Tapi kelihatannya itu sudah hampir bisa diselesaikan juga. Jadi kami di Gerabak 1 kemarin mendapatkan sekitar 40 sekian, ini dari Butuh. Mudah-mudahan nanti tanah-tanah yang belum selesai kita selesaikan. Kemudian ini Pak Dansek, ini dulu bersama saya di Gerabak. Karakter Gerabak sama Butuh enak mana Pak? Apa Pak? Yo, Gerabak jadi sangar-sangar yo, tapi yo sama lah. Ini kemudian selanjutnya haji. Ini mungkin masyarakat dari Butuh, warga Banten ada yang tidak haji. Ini perkiraan adalah bulan Mei sekitar mungkin tanggal 28, 29 sekitar itulah, ada dibagi 3 kloter. Ini monggo Bapak Ibu yang warganya mau tindak nanti bukan bisa diaruke. Ini Purworejo masuk gelombang kedua. Jadi kalau gelombang kedua langsung ke Mekah, kalau yang gelombang pertama masuk ke Madinah dulu. 1 minggu sebelum pelaksanaan haji itu sudah sampai sana untuk melaksanakan ibadah umroh. Alhamdulillah sudah bisa kita layani untuk manasiknya. Dan insya Allah tinggal berangkat. Jadi kalau yang kawan rumah banget ya. Kulit kecamatan ya. Jabatan kepala kawah itu ada 9. Tapi nggak apa-apa, mari kita selesaikan bersama-sama. Ini Butuh adalah 41 desa sih. Alhamdulillah ya bisa kita selesaikan. Kalau tadi sampaikan ketahanan pangan, saya menyampaikan ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga ini kita bentuk dari awal dengan bimbingan perkawinan. Jadi warga banyak yang mau nikah sekarang wajib harus mengikuti bimbingan perkawinan. Kami kerjasama dengan Puskesmas dan PLKB. Ini Bu dari Puskesmas ada nggak ini? Oh, ya. Terima kasih ini kerjasamanya. Ya walaupun ya kita melayani masyarakat itu gratis. Itu saya terima kasih. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan TNI, Polri, ini kami kadang-kadang juga melayani itu diparani sampai rumah. Kemarin ada yang datang ke rumah, alasannya Pak besok saya harus ke Jogja. Ini padahal hari ini kantor libur. Akhirnya ya sudah ke rumah, nilai saya di rumah punya stempel. Sudah, yang penting selesai. Mudah-mudahan lancar dan sukses. Ini mohon nanti untuk wakaf-wakaf ini kita selesaikan bersama-sama. Untuk Butuh Gerabak itu kemarin tinggal 13 yang belum selesai. Masuk Butuh ada 27. Saya kira sudah beres semua Butuh ya, ternyata malah banyak banget. Terima kasih. Kemudian ini sampaikan pada panjenengan semuanya. Ini bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kalau Dzulhijjah ya nanti kita ada acara mungkin berkurban ya. Mungkin nanti kami hanya meminta laporannya saja.
Kemudian untuk Muharram, monggo mungkin ada kegiatan santunan anak yatim atau apa, monggo bisa dilaksanakan kegiatan keagamaan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon kepada warga panjenengan yang mau nikah diusahakan sudah daftar online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan materi yang paling hangat saat ini, itu ada 3 yang paling in. Pertama terkait dengan lama tapi sampai sekarang belum kelar, terkait dengan ketahanan pangan. Karena nunggu SE yang belum lama belum turun. Terus ada koperasi merah putih, terus ada indeks desa yang harus dilaksanakan dengan waktu yang bersamaan hampir, karena bulan Mei ini diharapkan sudah semuanya selesai, sehingga support kerjasama dari Bapak Kepala Desa atau Kepala Desa kami harapkan nanti biar bisa terselesaikan dengan baik, dengan rapi. Yang saya harapkan juga validitas data juga yang kami harapkan harus benar-benar sesuai dengan yang di lapangan. Pertama terkait dengan ketahanan pangan. Oh, Pak Kapolsek menunjukkan, Pak Kapolsek Banten ya tanah lomba, terus Pak Danang tak ini wonten rencana niku. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, Permendesnya sudah ada, Kemennya sudah ada, terus di tingkat kabupaten sudah turun ditandai dengan SE, terkait dengan bunyinya SE Juknis, penyaluran dana desa, bukan ketahanan pangan saja tapi terkait dengan penggunaan dana desa. Nah, yang salah satu bunyinya terkait dengan SE itu adalah di sini ada SE yang terkait dengan ketahanan pangan. Yang di dalam juknis itu muncul salah satu poin adalah bahwa ketahanan pangan yang 20% itu dilaksanakan pertama penyertaan modal lewat BUMDes. Kalau BUMDesnya belum ada, bisa lewat lembaga ekonomi di tingkat desa. Terus kalau memang belum ada lagi, bisa lewat TPK khusus. TPK khusus, tapi nanti targetnya juga dalam 6 bulan harus mendirikan BUMDes. Itu mekanisme ada 3 seperti itu. Nah, pertanyaan kita yang selama ini sudah mungkin kadung banter, ada teman-teman yang di desa itu melaksanakan ketapang, ada yang infrastruktur, ada yang non infrastruktur. Nah, itu. Kalau yang terkait dengan 20% penyertaan modal, itu kan lewatnya pembiayaan, okay? Di dalam lewatnya pembiayaan. Nah, di dalam pembiayaan berarti nanti lewatnya penyertaan modal pada BUMDes. Nanti kalau sudah ke BUMDes, yang melaksanakan kegiatan harus BUMDes, bukan desa lagi. Kalau yang sudah terlanjur, artinya melaksanakan untuk fisiknya, di SE kita masih memberikan ruang lewat belanja desa yang di luar 20%. Terkait belanja desa, nanti infrastruktur kan bisa namanya hibah, hanya belanja desa bisa hibah. Monggo nanti yang sudah melaksanakan kegiatan atau yang sudah menganggarkan ketapang yang ada fisik, nanti bisa dialihkan kepada yang belanja desa, bukan penyertaan modal. Nah, nanti dihitung kembali, karena di dalam di postur APBD kan ada, selain yang sudah dikunci adalah BLT. Berapa?
8% gitu. Maksimal 15%, 15% jadi kunci artinya. Nah, 15% terus ada stunting gitu, nanti penyebatan stunting gitu. Nah, nanti terkait dengan ketahanan panjang infrastruktur maupun nanti bisa dihitung kembali terkait dengan anggaran yang sudah dianggarkan juga bisa kira-kira seperti apa. Nah, itu yang terkait dengan ketahanan pangan. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan. Nah, terkait dengan posisi Koperasi Merah Putih terkait dengan ketahanan pangan seperti apa? Itu kan nanti kita ada pertanyaan lebih lanjut. Karena nanti di yang kedua itu kan bisa lembaga ekonomi desa lainnya. Nah, itu masih kemungkinan bisa nanti dengan Koperasi tingkat desa. Nah, ini terkait dengan penggunaan ketahanan pangan. Nah, terus mungkin sampai sini dulu terkait ketahanan pangan. Mungkin ada pertanyaan dulu atau diskusi yang perlu kita diskusikan, monggo pada Bapak Kepala Desa atau Ibu-ibu terkait dengan ketahanan pangan. Mungkin saya tambahkan lagi, kalau yang sudah terlanjur menganggarkan untuk fisik melebihi nanti atau nanti perlu ada perubahan, kan tetap dengan cara sepakat nanti perubahan tetap menunggu bulan Juli dalam APBDes. Itu ya terkait dengan tambahan.